Samsung mulai konsisten keluarin produk flagship dengan harga terjangkau melalui seri FE-nya. Di awal tahun ini Samsung ngeluarin S21 FE yang merupakan versi affordable dari S21 series. HP ini dibanderol dengan harga Rp8.999.000. Ini tuh harganya lebih murah dari S20 FE pas awal diluncurkan ya. Saya penasaran dengan apa tujuan Samsung membuat seri FE ini. Jadi saya memutuskan untuk pre-order seri FE ini di Tokopedia. Ini saya menang banyak nih pas beli HP ini. Selain dapat hadiah langsung pre-order, saya dapat cashback dari Tokopedia dan dari Shopback juga. Jadi double cashback nih. Kalau mau dapat cashback dari Shopback kayak saya, jangan lupa setiap belanja di e-commerce manapun, kalian buka dulu aplikasi Shopback. Lumayan banget nih cashback yang saya kumpulin udah bisa buat belanja lagi. Jadi biasain kalau mau belanja online, kalian mulai dari Shopback dulu. Buat yang belum tahu, Shopback ini adalah aplikasi yang bakal kasih cashback untuk setiap transaksi belanja online di berbagai e-commerce yang ada di dalam Shopback. Kalian bebas mau belanja di Tokopedia, Lazada, Blibli, Zalora, sampai e-commerce travel kayak Agoda, Tiket.com, dan lain-lain juga bisa. Cara pakainya nanti aja ya, saya jelasin. Sekarang mending kita lanjut dulu reviewnya. Desainnya ini adalah perpaduan antara Galaxy S21 dan A52. Bisa kalian lihat, yang diambil dari S21 adalah bentuk kameranya ini. Tapi finishingnya cukup mirip dengan A52. Kalau S21 kan frame kameranya menyatu dengan frame samping body. Kalau ini menyatu dengan back covernya. Looks-nya sih menurut saya oke, tapi kalau dipegang, udah tuh, nggak ada kesan premiumnya. Plastiknya kerasa dan kelihatan banget. Kalau S21 varian termurah kemarin kan, walaupun bahannya plastik juga, tapi dia masih kelihatan lumayan mewah. Apalagi yang warna ungu gold itu. Nah, itu dia kenapa dari dulu saya nggak terlalu mempermasalahkan material dasar. Bahan plastik ini bisa jadi terlihat premium seperti di S21, dan bisa juga dibikin kayak S21 FE ini. Oh ya, pas saya coba tekan-tekan, bodinya nggak kopong seperti A52 4G. Yang ini lumayan padat. Terus nggak lupa HP ini juga ada sertifikat IP68. Tapi kalau saya balik ke bagian depan, baru deh HP ini kerasa banget flagshipnya. Ini mirip banget sama S21 series, yang berarti bagus banget layarnya. Layarnya jernih dan smooth banget. Warnanya vivid, tapi kalau kalian mau bisa diganti ke warna yang lebih netral juga. Ukuran layar 6,4 in치nya ini udah cukup luas untuk nikmatin konten multimedia. Walau cuma beda 0,2 inci sama S21 biasa, tapi saya berasa nggak sekompak S21 ya. Overall ukurannya enak sih, nggak kegedean. Terus vibration motornya juga bukan pakai yang murahan. Getarannya itu kerasa seperti HP flagship di atas 10 juta. Speakernya stereo, suaranya bagus, kencang, dan lumayan jernih. Dia juga support fitur Dolby Atmos. Untuk performa fingerprint kali ini cepat dan akurat. Pas saya tes nggak beda jauh dengan HP flagship brand lain. Tapi untuk kali ini fingerprintnya pakai optikal ya, bukan ultrasonic seperti S21 lainnya. Yang saya suka dari Galaxy S series adalah dia banyak fitur eksklusif. Contoh, ada Samsung DeX, mode Pro Video yang bisa rekam audio pakai Galaxy Buds 2, ada link to Windows juga. Nah, S21 FE ini punya fitur yang kurang lebih mirip. One UI-nya dari awal sudah versi 4.0 yang berbasis Android 12. Kalau S21 kan udah dijanjikan bakal dapat update OS 3 kali. Nah, saya nggak tahu nih varian FE ini bakalan sama atau enggak. Tapi kan A52 juga dijanjiin dapat 3 kali ya. Harusnya ini juga sama. Karena ini kelasnya di atas A52. Dan kalau beneran dapat 3 kali update, berarti ini mentoknya di Android 15, yang artinya lebih panjang dari S21 non-FE. Oke, sebagai informasi, HP ini ada 2 slot SIM card, tapi nggak ada slot micro SD. Nah, ini kalian harus pikir-pikir nih, pemakaian kalian banyak makan storage atau enggak? Jadi bisa tentuin, pilih yang 128 GB atau 256 GB yang beda harganya 1 juta. Terus tentunya HP ini ada NFC-nya ya. Kalau ngomongin performa,
S21 FE ini sih enak banget. Smooth banget, apalagi buat HP harga segini. Exynos 2100 yang dipakai itu memang ada improvement besar dibanding Exynos seri sebelumnya. Konfigurasi CPU-nya kurang lebih mirip dengan Snapdragon 888. Jadi kalau untuk pemakaian sehari-hari udah ngebut dan kenceng banget. Buat ngedit video 4K pun masih kuat. GPU-nya juga memakai yang kelas atas ya. Nah, buat main game gimana nih? Kalau kalian main MOBA seperti League of Legends sih aman banget. Terus, kalau untuk PUBG Mobile, saat ini framerate ekstrim baru dibuka di grafis smooth aja ya. Walau chipset ini umurnya udah mau 1 tahun. Kinerjanya sih smooth, bisa dapat 60 fps dan stabil. Dan saya yakin harusnya di grafis yang lebih tinggi pun sanggup. Tapi kalau PUBG New State yang lebih baru, dengan grafis yang lebih keren, framerate 60 fps udah dibuka sampai settingan grafis tertingginya oleh Krafton. Pas main pun bisa dapat 60 fps, walau entah kenapa, di pertengahan game saya sering drop ke 50 fps bahkan ke 40 fps. Ini entah chipsetnya nggak sanggup atau perlu dioptimalkan lagi sama developernya. Seingat saya, performa di A52s 5G itu malah lebih bagus dan stabil dibanding HP ini. Yang saya suka layarnya responsif dan nggak keset. Coating layarnya mungkin pakai yang bagusan ya. Terus untuk detail game lainnya, kalian nanti cek video tes gamingnya aja. Oke, S21 FE ini punya setup triple kamera dan konfigurasinya sama persis dengan S20 FE kemarin. Kalau dibandingkan dengan S20 yang varian terendah, cuma kamera utamanya aja yang sama persis. Untuk sensor ultrawide-nya lebih kecil sedikit, sedangkan kamera telenya di HP ini memakai 8 megapiksel. Kalau S21 itu ada kamera 64 megapiksel. Yang saya suka sih fiturnya itu seingat saya hampir nggak ada yang dipangkas. Ada mode single take, ada mode pro yang pengaturannya super lengkap. Tapi di mode pro ini nggak bisa pakai kamera telefotonya ya. Terus ada AR zone dan sebagainya. Untuk hasil fotonya sih menurut saya impresif. Ketiga kameranya tergolong tajam hasilnya. Reproduksi detail juga bagus. Warnanya kali ini terlihat vivid banget. Kalau mau lebih natural tanpa processing dari HP-nya, bisa ambil di mode Pro. Dan hasil dari mode Pro masih enak untuk diedit-edit lagi. Untuk kontrasnya di level menengah lah ya. Nggak terlalu tinggi atau rendah. Tapi kontras di ultrawide-nya itu terlihat tinggi. Jadinya nggak kelihatan konsisten sama kamera utamanya. Dynamic range lebar, termasuk ultrawide-nya. Di kondisi yang sangat kontras, kadang efek HDR-nya sangat agresif. Terus, karena sensor kamera utamanya besar dan bukanya juga lebar, jadinya hasil fotonya shallow banget. Apalagi dia bisa ngambil foto dengan jarak yang cukup dekat dengan subjek foto. Jadi, memang natural bokehnya bagus, walau titik fokusnya jadi sempit juga. Tapi, HP ini nggak ada kamera makro ya, dan ultrawide-nya juga nggak ada autofocus. Untuk mode portretnya, yang saya suka kita dikasih pilihan untuk memakai kamera utama atau kamera tele 3 kali optical zoom-nya. Hasilnya bagus dan edge detection-nya rapi. Dynamic range juga lebar pas foto backlight. Ada beberapa style bokeh juga yang mirip dengan seri S21 biasa. Buat yang ngerti, 3 kali zoom ini kurang lebih mirip dengan lensa 50 mm di sensor APS-C atau 75 mm di sensor full frame. Hasil foto low light-nya juga baik menurut saya. Di kondisi ini, ultrawide-nya memang jadi nggak tajam dan noisy. Tapi untungnya, night mode-nya itu bisa kasih improvement yang signifikan. Jadi jauh lebih mendingan. Untuk kamera utamanya di mode auto pun menurut saya udah bagus dan warnanya nggak pucat. Oh ya, kameranya ini ada OIS, jadi lumayan membantu biar nggak terlalu berbayang. Dan night mode-nya membantu untuk mempertajam hasil fotonya lagi. Hasil kamera selfie 32 megapikselnya menurut saya bagus-bagus aja. Kemarin ini ada yang tanya, apakah benar resolusinya 32 megapiksel? Soalnya katanya ada yang tes dan hasilnya 10 megapiksel. Tenang, ini karena memang ada teknologi pixel binning atau tetracell, seperti sensor kamera 48 megapiksel ke atas. Jadi dia ada teknologi untuk gabungin beberapa piksel jadi satu, dan output megapikselnya memang jadi lebih kecil, tapi banyak benefit yang didapat. Untuk video, kamera ultrawide-nya bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps, kalau kamera utamanya bisa hingga 4K 60 fps. Untuk kamera tele, kalau mau optikal, bisa hingga Full HD 30 fps. Di atas itu bisa kita pilih, tapi dia akan ganti ke kamera utamanya. Jadi, digital zoom ya. Bedanya dengan S21 yang lain, HP ini nggak bisa ambil video 8K.
Tapi saya rasa ini bukan hal yang esensial. Untuk hasil perekaman videonya, saya suka sih. Bisa dibilang tajam. Dan dynamic range cukup lebar, apalagi kamera utamanya. Terus, videonya juga stabil di semua kameranya, termasuk di resolusi 4K 60 fps-nya. Dan masih ada fitur Super Steady yang bisa bikin lebih stabil lagi. Kamera depannya ini juga bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps ya. Fitur kameranya juga banyak nih. Ada slow motion dan super slow motion. Ada dual recording yang bisa merekam menggunakan kamera depan dan kamera belakangnya berbarengan, tapi di sini nggak bisa pilih lensanya. Terus ada fitur bokeh baik di kamera belakang maupun kamera depan, dan kita bisa pilih lagi style bokehnya. Tentu ada mode Pro Video juga seperti di S21 series lainnya. Dan yang saya suka, fitur untuk mengambil audio dari external device seperti TWS juga tetap ada di HP ini. Di dalam box penjualan HP ini ngikut seri S yang lain juga, dia nggak dapat charger. Jadi harus beli terpisah. Yang pasti dia support super fast charging 25 watt untuk kabel yang dicolok ya. Dan untuk yang wireless dia support 15 watt. Kalau kalian mau beli third party, bisa beli charger yang support power delivery. Saya bilang worth it sih kalau kalian beli charger power delivery ini, karena support banyak device seperti dari brand Apple dan Google juga. Jadi gimana kesimpulan saya mengenai S21 FE ini? Memang desainnya nggak sepremium S21 non-FE, malah berasa kayak Galaxy S series. Cuma ini tinggal dipakein casing aja, masalah kelar sih buat saya. Sisanya saya merasa nggak terlalu bisa bedain antara seri FE dengan yang non-FE. Layar dan kameranya itu overall salah satu yang terbaik untuk harga di bawah 10 juta. Performa juga ngebut. Exynos 2100 ini sebetulnya dibuat untuk menyaingi Snapdragon 888. Paling memang ada beberapa game aja yang belum optimal. Malah kalah optimal dibanding S20 FE yang varian Snapdragon 865. Menurut saya intinya sih, kalau kalian mengesampingkan bodi belakangnya dan bukan gamer berat, kalian nggak akan kecewa dengan experience menggunakan HP ini. Nah, semoga video tadi bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mau beli HP ini. Jangan lupa kalau mau beli lewat e-commerce, kalian belinya mulai dari Shopback dulu. Caranya gampang. Download dulu aplikasinya. Biar gampang nanti langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau sudah download, tinggal buka aplikasi Shopback dan registrasi. Setelah itu kalian tinggal lanjut belanja. Misal, lagi mau beli charger buat Galaxy S21 FE ini di Tokopedia. Kalian tinggal pilih aja Tokopedia yang ada di sini. Nah, di sini juga kelihatan nih cashback-nya berapa. Terus tinggal pilih Continue to App dan langsung deh kebuka aplikasi Tokopedia-nya. Habis itu tinggal cari barang yang mau kita beli dan belanja aja kayak biasa. Untuk cashback di Shopback-nya bakal masuk ke akun Shopback kamu pas transaksi kamu udah terverifikasi ya. Gampang kan? Pro tips dari saya biar tiap belanja online selalu mulai dari Shopback adalah simpan aplikasi Shopback di satu folder yang sama dengan e-commerce favorit. Dengan begini sih, saya jadinya nggak lupa tiap belanja online di e-commerce manapun, belanjanya mulai dari Shopback. Oh ya, cashback-nya ini bisa dikumpulin dulu, nanti penarikan minimalnya Rp25.000 bisa langsung untuk di pulsa atau minimal Rp50.000 kalau mau tarik ke rekening bank. Satu lagi, ada info menarik nih dari Shopback, biar kalian bisa dapetin ekstra cashback plus diskon-diskon lainnya. Jadi tiap akhir bulan ada promo gajian Shopback yang dimulai di tanggal 25 setiap bulannya. Nggak cuma itu, Shopback juga punya promo Shopback ekstra tiap di tanggal kembar dan promo tanggal muda tiap di awal bulan. Jadi dicatat, biar belanja kalian makin untung. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Gimana menurut lo strategi Samsung kali ini? Iya, jadi menurut gue tuh setahun terakhir ini strategi Samsung itu bagus-bagus ya, kayak ada Flip sama Fold. Dulu itu kan Samsung ngisi pasar 8-10 juta itu dengan A series gitu. Dulu menurut orang-orang itu mahal karena dia pakai chipsetnya yang bukan flagship lah ya. Jadi strateginya mereka balik nih dari S series yang premium jadi S series yang affordable. Makanya sekarang pada mending S20 FE ya. Ya itu tahun lalu kan. Iya. Snapdragon muncul. Iya. Ya kan sekarang nggak tahu nih. Iya, kita lihat ya nanti. Iya. Ya udah jadi kepanjangan ngetes kamera. Ya udah ya. Thank you udah nonton sampai habis dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.